Berdoa lagi, berdoa. Anggun, Bing, Anggun. Tadi berdoanya di sana. Jangan mangap. Bapak kalau nggak mangap gimana ngomongnya? Perasaan baru kelihatan. Tadi belakang putih bisa bocan. Makannya bu, makanan tadi. Pak Kom, katanya pengen lelet jatuh di belakang. Disimpan itu. Ya. Perasaan tadi jauhan ya. Sampai sama ayo. Ini siapa kata gue? Bapak kok benar nggak dikenal? Nggak boleh ikut sama saya. Kalau saya ikut kasih uang aja. Apa itu cilok? Ini cilok oh. Enak yang ini, enak yang tadi. Bukan cilok Pak Didi nih. Buatan Pak Didi enak tahu. Bu Didi suka pira. Ini mah kayak Pak Didi urut saya. Buatan Pak Didi. Udah oke. Iban sini. Ayo lah sini. Sama Om sini. Oh, naik mobil udah nggak mau. Nggak mau. Udah di luar. Kalau ke yang ini wah. Kalau yang ini Om. Dia bohong. Pokoknya lakukan rabi ini kau gawe. Saya udah arisan. Yang membimbing saya lah. Wah kurang mah ini kan nambah. Percaya sama Pak Didi itu. Musik, oh iya emang saya main musik Pak. Anbes. Pagi katanya mau ke Jogja nanti Pak. Waduh, saya jatuh ya. Ikannya boleh diambil nggak? Ikan. Udah masuk ya? Udah. Itu yang lambat itu 2 orang tadi. Sedian Dian tuh. Dian? Masih ada di belakang kayak tungguin aja. Mampet nggak ada berarti kayaknya. Ah, udah. Satu kilo ada kayak gini ya? Lebih. Enak. Mudah-mudahan Di mana? Di bawah. Ah, di bawah di atas. Ya, tahu ikannya berenang ntar nyambung semua. Mandi nggak?
Mandi ya. Udah ini martas dulu. Martas dulu. Ini airnya. Wah. Tadi gitu, udah di bawah kan? Otak. Iya lagi nih. Ayo. Anut. Sendalnya lepas deh sendalnya. Mana bener? Benar? Di sana itu kamar mandi. Basah bajunya malah. Modal gua. Ini kita mau tur. Tapi nyemburnya panas rasanya. Dipakai tangan aja. Enggak, mie gua kemana? Boleh tawar masa jualan nggak boleh gitu? Ada, Neng. Di bawah berapa? Tanyain aja di bawah. Bapak. Tahu. Bapak. Ngomongin Mbak, kenapa banget tahu? Iya. Itu nggak disyarat. Bapak di hotel. Di Leman sama Bapak. Mau kemana, Nun? Bapak habis mabok. Mabok. Tanggung mabok. Abok lagi. Ada Pak. Makan. Ini adalah sumpah. Makan enak. Sayang anak. Ayo pergi dulu. Pak kurang Pak bayarin Pak. Ambil aja. Bu yang bayar Bapak ini Bu. Kata istrinya enak aja lu. Penutan bapaknya mah kelek. Ngomong ya omongan itu. Bukan lautan hanya kolam susu. Emak nunutan bapaknya. Mana isap susu jangan sopan. Tapi sudah tahu. Sampai kita dalam rangka pemilihan. Pemilihan ngojek yang jajakan gitu. Cepat Chef. So, kereta rutin ayeuna. Warga saya Lupina hiburan kucian. Mohon maaf yang besar-besarnya. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tapi meleduk. Naon atuh? Salah, dari mana pemerintah tangga dari tema. Lanjut ya. Ngangkat sakit itu. Karena nontonnya ada teh. Ada teh kudu. Lagi seorang cerita. Lagi seorang cerita. Lagi seorang cerita. Ini Pak Dede lagi di tempat oleh-oleh nih, harus ngomong ya. Mau makan dulu ya? Iya kayaknya, Mbak. Hah? Mau makan dulu ya? Iya kayaknya, Mbak. Hah? Buat makan sore. Oke, siap. Berarti simbah pertama makan apa tadi? Oh.
Bawa buku catatan. Punten bawa ini bukanya. Ya boleh tuh, buku catatan. Ya. Dalam satu ini, masukin dalam satu ini nih. Bawa ini nanti. 3 orang. Neng. Bawa Kan? Yuk. Titipkan dari dasar. Lu kalah ya, Ta? Beliau teman saya pada saat kuliah, jadi teman baik nih. Teman baik saya. Dan baru hari ini saya bisa ketemu dengan beliaunya, sudah 3 kali ternyata kunjungan ke sini, dan saya kebetulan di luar kota, sehingga baru kali ini saya bisa ketemu sama teman-teman dari SMK Sains Medika ya, SMK Sains Medika. Sambutan dari teman-teman untuk mengantarkan teman-teman ke bawah. Nah, nanti ada sedikit uraian tentang Pranita dari Ibu Yuyun. Ibu Yuyun adalah wakil manajer laboratorium, dan saya sendiri Haryanto, saya direktur operasional di Pranita, jadi bukan hanya di Bandung tapi seluruh Indonesia. Jadi maklum kemarin itu belum sempat menemui Pak Agus saya yang sudah 3 kalinya kesini, dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu kita. Dan kebetulan tadi memang hari ini yang kejepit, jadi kalau keluar kota nanti Pak nggak bisa balik. Nah, teman-teman luar biasa, dan ikutin data itu semuanya baik, masih kebanyakan manual. Nah, teman-teman nanti kalau sudah bekerja di lab, apabila Anda bisa memanage seperti analitiknya sehingga turun kesalahannya, maka lab Anda adalah jago nantinya. Jadi kalau analitik itu hanya 13% tingkat kesalahannya, dan sumber kesalahan yang terakhir yang kedua yang paling banyak adalah post analitik. Nah, kesalahan pencatatan, kesalahan penulisan, kesalahan input data dan sebagainya, itu menyebabkan kesalahan juga. Anda bisa bayangkan misalnya AFP-nya 3,0, Anda lupa ngasih koma, jadi berapa? 30. Harga normalnya AFP berapa? 5. Sudah orangnya stres, kena kanker hati itu, ya kan? Jadi betapa bahwa koma itu membawa dampak yang luar. Karena alat autoanalisis itu pada prinsipnya adalah alat manual yang diotomatisasi. Kalau Anda alat manual nggak menguasai, otomatis apalagi menguasai.
gitu ya. Jadi di sekolah Anda diajarkan bagaimana prinsip fotometer. Nah, prinsip fotometer ini akan diotomatisasi oleh robot. Ya, bagaimana Anda diajari bagaimana memipet. Memipet juga akan diotomatisasi oleh alat. Ya, bagaimana kalibrasi dan sebagainya semuanya akan diotomatisasi. Yang penting di sekolah adalah Anda mendapat dasar yang kuat untuk itu. Ya, karena alat otomatis itu tiap hari berkembang. Nah, kalau misalnya sekarang diajarkan otomatis A, besok berbeda lagi. Ya, makanya di sekolah pasti yang diajarkan adalah dasar, ya dasarnya, supaya Anda nanti bisa mengembangkan keilmuannya itu. Ya, hematologi misalnya Anda diajarkan bagaimana menghitung leukosit. Ya, bagaimana nanti kalau diotomatisasi menggunakan apa nih? Apakah alatnya bisa melihat mata seperti mata kita? Nah, tentu nanti itu ada dasar-dasarnya akan diajarkan oleh Bapak Ibu dosen ya Pak ya, guru ya Pak ya, guru ya, Bapak Ibu guru akan mengajarkan bagaimana alat otomatis itu menghitung leukosit, bagaimana menghitung trombosit dan sebagainya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat alat-alat hematologi, alat-alat kimia klinik, alat-alat imunologi yang ada di sini, bagaimana sih alatnya. Dan tentu nanti akan disampaikan oleh Ibu Yuyun bahwa alat kami adalah sudah kimia klinik sama imunologi buat analis. Dengan alat itu maka analisnya menjadi satu, ya sampelnya menjadi lebih sedikit, kemudian kecepatannya juga menjadi lebih tinggi. Nah, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, kira-kira itu pengantar dari saya Bu Yuyun. Tapi sebelumnya kami persilakan Pak untuk memberikan pengantar supaya teman-teman juga nanti tahu kira-kira apa tujuan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi yang terhormat Pak Guru dan Ibu yang saya banggakan teman-teman di Sains Medika. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu saya sendiri Pak sebagai kepala sekolah di Sains Medika, dan di situ Pak Sarjito sebagai yayasan Medika, Pak Agus tenaga ahli, Pak Jito bersama tenaga ahli di bidang kimia. Ini orang-orang yang berkompeten didukung dengan guru-guru yang ada di belakang. Kami di sekolah rindu dengan hal-hal yang mungkin tidak jenuh di sekolah, karena di sekolah pengembangan memang sudah maksimal kami lakukan, maka ilmu lagi, karena tentu ilmu itu tidak menerus. Tentu yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak atas kedatangan kami yang mungkin merepotkan Bapak waktu yang begitu banyak itu direpotkan oleh kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih, dan yang kedua kami mohon maaf bila kami dan rombongan terutama anak kami bila ada hal yang belum berkenan, kami mohon maaf. Dan kami dari sini, dari sana, dari Serang kami ke sini hanya pegang kaki, apa istilahnya ya? Istilah Bandung apa tuh namanya? Tidak lain karena Pak Agus sangat kangen dengan Pak Yanto. Kita juga kangen bagaimana mempertemukan anak, mengenalkan anak dengan laboratorium yang ada di Pramita ini. Dan semoga kita pulang dari sini mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu bagi anak, sehingga mendorong lagi bagi siswa-siswi kami untuk terus menggali lebih tingkat lanjut lagi dalam hal spesialisasi analis kesehatan. Mudah-mudahan nanti sebagai estafet perjuangan Pak Haryanto nanti depan gitu. Terus dia konsisten di analis sehingga betul-betul seorang yang analis di analis kesehatan. Itu saja mungkin pengantar saya. Kami kesini untuk berkunjung dan studi. Mudah-mudahan kami dapat apa-apa yang menambah ilmu yang selama ini diajarkan selama 3 tahun ini kelas 3 Bapak. Ini plastik. Dan sebentar lagi akan pun gitu. Mudah-mudahan insya Allah ada yang dilanjutkan, mungkin ada yang sangat terpaksa mungkin cari modal dulu untuk melanjutkan ke jenjang lebih tingginya. Mohon doa dan dukungan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak didukung oleh sumber daya yang bagus,
semuanya bagus, sarananya bagus, tapi kalau SDM-nya kurang bagus ya nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali SDM dasarnya Pramita. ISO itu akan diterjemahkan di panduan buku. Diterjemahkan di panduan buku. Jadi teman-teman kalau misalnya membaca panduan buku, pengen tahu Pramita seutuhnya, Pramita itu labnya seperti apa, inovasinya seperti apa, mau kedepannya kayak apa, gitu ya, bisa dibaca di panduan buku. Yang ketiga, isi kerja adalah bagian dari SOP. Jadi di dalam SOP pasti ada banyak instruksi kerja. Seperti tadi saya sampaikan di depan belakang kan. Jadi ada instruksi kerja gimana pengiriman pasien, selamat pagi, selamat siang, malam, terus bagaimana cara penginputannya IK-nya sendiri lagi. Kemudian bagaimana IK verifikasi data. Jadi yang sudah diinput di FO nanti di depan, setelah itu teman-teman front office nanti akan verifikasi. Ada namanya verifikasi input data. Nah itu IK-nya verifikasi data itu apa aja. Di sistem kami sudah ada langsung otomatis. Jadi kalau misalnya kita mau mengulang hasil itu, maka di situ ada reanalyze. Jadi reanalyze itu kita program bahwa kita ulang. Tapi biasanya pihak dari kalau kita ada audit eksternal dari ISO 91 atau 15189, beliau butuh buku. Mungkin lebih gampang auditnya ya. Jadi itu kalau kita membutuhkan buku, nah buku-buku itu yang dinamakan dokumen kerja. Ataupun misalnya ada, misalnya orang mau pemeriksaan pamer atau HSD itu kan harus ada inform consent. Nah, inform consent itu juga termasuk bagian dari dokumen kerja. Nah, di bawahnya itu ada catatan. Nah, ini semua teman-teman ada daftar induk dokumen adalah semua dokumen ada nomor-nomornya. Nah, nomor-nomor dokumen semua itu akan masuk di dalam daftar dokumen. Jadi teman-teman nanti kalau kerja di lab, semua lab ikut boleh tidak. Tapi nantinya untuk seluruh laboratorium baik negeri maupun swasta akreditasi laboratorium kesehatan. Nah, jadi seluruhnya lab swasta pun kalau misalnya mau mendapatkan izin lab harus mengikuti KAL. Saya memang baru Pramita pertama kali di sini kemarin tanggal 27 sampai 28 Maret kemarin Pak kita lagi audit KAL. Jadi audit KAL memang baru pertama kali dan itu namanya lebih dari 60% kita memang semua dokumennya itu memenuhi syarat, maka akan izin KAL-nya akan keluar. Jadi kita lagi proses memang baru pertama kali lab swasta di Bandung punya Pramita yang pertama. Udah ngerti ya teman-teman ya masalah dokumennya? Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan acuannya. Orang bilang ISO itu apa sih? ISO itu apa gitu kan? Yaitu International Standard Organization. Atau kalau di kami di Indonesia adalah SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang KAL tadi nih, Komite Akreditasi Lab Kesehatan. Jadi itu ini adalah yang sudah saya sampaikan bahwa 9001 adalah pada manajemen sistem mutu, hanya manajemen aja yang diperiksa. Jadi sini kan lab Pramita adalah satu atap ya, ada elektromedisnya, ada 15189 bedanya, dia hanya tentang lab medik, persyaratan khusus melayani mutu dan kompetensi lab. Jadi yang diaudit tentunya hanya laboratorium, yang elektromedis ataupun radiologi nggak diaudit. Hanya laboratorium tentunya yang berhubungan dengan mutu, mengenali dokumen, dengan SDM karena menyediakan SDM-nya, sama logistik karena menyediakan reagennya. Itu tentunya yang diaudit. Ini persiapan, maaf ini harusnya sudah dihapus karena sudah melakukan akreditasi, nggak persiapan lagi. Nah ini sebenarnya apa sih tujuan kalau langkah ini sudah sesuai standar, bahwa kita meyakinkan bahwa kalau pasien ada yang menggunakan kita, nggak usah khawatir karena kita tidak sesuai dengan standar yang diinginkan. Kemudian memberikan jaminan kepada petugasnya. Jadi kita diberikan jaminan karena apa? Pada saat ISO ataupun KAL itu adalah untuk safety pada pekerja maupun pasien itu sangat diperhatikan di bagian bagaimana
yang misalnya keuangan aja atau pelayanan itu semua mutu dikendalikan oleh manajer mutu. Dia yang bertanggung jawab apabila ada mutu yang kurang baik, yang berhak menelusur adalah dia. Walaupun nanti penyelesaiannya di manajer masing-masing, tapi dia harus menelusur kenapa terjadi seperti itu. Misalnya ada keuangan pelanggan, dia menelusurnya ke pelayanan. Ini adalah proses mapping laboratorium. Untuk kimia klinik ya labelnya kimia klinik, ada misalnya pemeriksaannya ada kimia klinik darah itu urin. Tentunya dia harus ngecek apakah semua sampel sudah ada, tiga-tiganya. Apakah sampel itu sudah memenuhi syarat, baik jumlah maupun kualitasnya. Misalnya EDTA ada atau DR, tapi ternyata ada bukuan. Berarti ada SDM, pemeliharaan, kemudian dan ini komitmen manajemen. Dari komitmen manajemen pramuka, komitmen adalah mewujudkan kesempurnaan. Tujuannya adalah pada perluasan pelanggan sesuai dengan visi pramuka dan memberikan hasil diagnosis yang berkualitas tinggi. Di situ ada keluhan pelanggan, di situ ada tertulis keluhan pelanggan, pelanggan ini, nomor labnya ini, keluhannya apa, tindakannya apa, akar masalahnya apa. Nah semua tertuang. Udah ada data mas. Nah itu semua keluhan pelanggan dalam 1 tahun, nanti tahun berikutnya namanya dari formulir STKP, tindakan koreksi dan penindakan. Itu akan dicatat semuanya, baik keluhan pelanggan, baik sasaran mutu yang tidak tercapai, baik waktu. Kita tuh punya turnaround time, nanti target waktu namanya turnaround time. Mungkin teman-teman nanti kalau bekerja pasti akan bekerja TAT. Kalau dengar TAT dan lebih cepat 115 kerja. Jadi kalau ada cek apanya nggak perlu lama-lama. Kemudian ini adalah sel dan ruby sama. Ini untuk pemeriksaan hematologi. Cuman bedanya di sini untuk sel dan ruby ini tidak bisa memeriksa retikulosit. Jadi hanya semuanya bisa kecuali retikulosit dari koloni. Harus yakin koloni yang diambil apakah ini benar-benar koloni yang diinginkan atau hanya kontaminan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada pertanyaan yang disampaikan Ibu Yul? Silakan. Kalau ada pertanyaan, atau nanti kalau misalnya di lapangan ada teman-teman yang harus ditanyakan kepada operator-operatornya, silakan. Ya, silakan. Jadi gimana sih alat ini dan sebagainya. Kita boleh silakan ada pertanyaan kepada teman-teman kakak-kakak analis Anda di bawah, Anda boleh bertanya. Pasien pertama
bagian sebelah sana yang tadi mungkin itu. Kemudian kalau udah beres nanti bangkunya dari sini. Kemudian mbaknya yang di sini adalah konfigurasi sampel. Jadi yang sudah diambil darah di sana nanti akan sampelnya taruh di sini di rak sini. Kemudian bagian verifikasi sampel akan dicokin. Maka nomor lab ini sampelnya ada 3 macam misalnya, sudah ada semuanya. Kalau sudah sesuai, kualitasnya bagus, jumlahnya oke, baru nanti taruh di sini. Dia akan masuk secara otomatis ya, untuk menghindari gumpalan ya, buang ya. Taruh di sini. Kemudian sampahnya mungkin untuk jarum, khusus jarum kalau nanti jarum ini dimasukkan di sampah medis, kemudian sampah plastiknya ada di sampah plastik. Jadi semua harus diperiksa. Itu kalau pakai misalnya kita sudah pakai yang tadi itu pakai dirucek, ini dari jarumnya yang vakum ya. Ini sudah tahu ya, dari jarumnya. Dan dari bawah sana. Jadi setelah dari depan tadi mesin fotokopian yang terbesar. Manual pun bisa. Itu misalnya terjadi misalnya gangguan di sistem. Gambarnya di sini kan contohnya ya, masuk sini, terus berarti ke sini, dia akan keluar ke sini. Karena secara otomatis dikerjakan di dalam sini. Nah, itu untuk pemeriksaan biokimianya. Tapi untuk pemeriksaan sedimennya di sini, ya, ini langsung keluar sedimennya. Jadi pemeriksaan sedimen eri, leko, epitel, kes, ya, ada sedimennya atau kristalnya, semuanya ada di sini. Nggak perlu pakai mikroskop. Mikroskop tujuannya untuk apa? Tetap, walaupun kita pakai alat otomatis, mereka punya standar ya. Jadi, misalnya standarnya pemeriksaan itu ya rekomendasinya segini, eritrositnya segini. Tapi kalau ada bentukan yang tidak normal, pasti ada itu bukan tidak normal, sebenarnya nggak bisa dideteksi oleh dia. Kita proses pakai mikroskop. Jadi misalnya di sini eritrositnya positif 3. Di sana
harusnya nggak seperti itu kan. Nah, kita pakai tetap gold standarnya di letak ya, seperti yang kalau saya dia tetap gold standarnya di sini. Jadi ada pemeriksaan hasil yang ekstrim. Misalnya di sini kebalikan, kita kan kalau pas diameternya sama dengan diameter standar Kan sudah anggun mah. Turut lagi. Bisa masuk gak jangan. Bapak mah. kotak kuning yang di atas meja itu adalah untuk jarum. Jadi jarumnya dipisah, masukkan ke safety box itu. Untuk yang lainnya dimasukkan di tempat sampah biasa dengan label sampah medis maupun sampah domestik. Yang medis itu adalah spatnya. Nah, spatnya jarumnya di bawah bahan sudah diolah. Saya diulang lagi dari dia. Analis yang Tadi kan proses saya baca akan saya ini dilihat diambil. kalau sudah dicek di pengolahan sampelnya Kerjanya gimana? Mungkin teman-teman juga PKL. Ya, sebenarnya adalah sama dengan inkubasi sebenarnya ya. Inkubasi. sampelnya Dan inkubasi nanti dibaca juga di sini. Jadi sebenarnya adalah pekerjaan manual yang sudah diotomatisasikan. dia akan muncul di sini pemeriksaannya apa Air. tinggal sampelnya kita Air di situ adalah untuk menginkubasi kan. Dia perlu 30 jam. Maka inkubasi di situ. Ya. Primis mahal. Masuk ya. Jadi walaupun bekerja secara otomatis, mereka tetap lihat verifikasi ya untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan yang mereka lakukan adalah benar. Nah, terakhir setelah dicetak, dokter penanggung jawab juga lihat satu-satu nih lagi nih, dilihat satu-satu oleh dokternya. Ya. Artinya jangan sampai hasil yang satu dengan yang lain itu bukan patologi ini tahu kan? Oh ini hasilnya nggak sesuai, saya minta diulang. Nah, jadi apa artinya yang saya ceritakan ini adalah betapa bahwa di laboratorium itu quality control itu sangat penting. Ya, quality control itu bukan hanya masuk kontrolnya tidak, ya, tetapi verifikasi tadi itu data diverifikasi, kemudian sampel juga diverifikasi, pastikan kebenarannya, yang mengerjakan analis juga diverifikasi, jangan sampai ada kesalahan itu. Semuanya itu untuk memastikan bahwa hasil lab itu benar, ya, karena yang kita bekerja dengan nyawa. Dan kita bekerja, ingat loh, semua analis yang di bawah tadi nggak tahu. Nah, itu lab ya. Jadi kita nggak tahu kebenarannya itu. Yang kita tahu kebenarannya apa? Hanya itu yang kita bisa lakukan. Apakah benar apa enggak nanti setelah datang ke klinisi. Makanya kenapa kalau laboratorium itu sering ada keluar dari dokter, hasilnya sudah saya kerjakan dengan benar. Saya nggak ada kesalahan sampel. Saya fotonya sudah masuk, cara pengerjaan saya sudah masuk. Anda yakin benar. Tapi kalau Anda tidak bisa meyakinkan akan kan gitu ya, karena kita nggak tahu semua apa yang kita kerjakan itu benar apa tidak. Tadi memang sebagian sudah ada pertanyaan di lapangan, tetapi kalau sudah paham semua ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan, nggak ada masalah. Boleh bertanya tentang prinsip pemeriksaannya gimana sih Pak? Kok bisa?
Atas nama lembaga Bapak, kami ucapkan terima kasih atas ramah tamah Bapak dan Ibu serta manajemen di sini menerima kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga jasa Bapak ini diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sekali lagi kami hanya bisa berterima kasih. Dan insya Allah mudah-mudahan berkenan sekitar Mei nanti Bapak mohon berkenan untuk menerima adik yang ini. Dan atas nama lembaga Bapak, kami mungkin bisa ini sambil kenang-kenangan. Mohon diterima. Wartawan di mana? Ya, Pak Jito, habis dulu. Supaya ada ibunya, Pak Jito dengan ibu nanti yang terima. Supaya gambarnya lengkap. Sudah cukup sama Pak Haryanto. Ini aja. Terima kasih selamat ya Pak ya. Nanti Ya, makasih Mas. Selamanya. Besok. Tabrak aja Yunizu. Ini orang ini harus betul dan juga dengan itu, Neng. Nanti nunggu foto itunya. foto ke sana. Foto satu. Ada di tangga depan. Terus ada tiga itu. Munduran apa? Idenya kalah. Minda, rapat. Mendingan belah sini nih, Bi. Aku. Semua lainnya ada di bagasi. Titipan siapa itu? Pusing. Titipan mama, titipan Alif dan titip dia kan cuma ngasih. Alipnya ngasih bekal nggak? 100.000. Itu uang siapa itu? Dia tadinya aku minta 500 tapi dia ngasih 300. Ya udah, kataku kalau ngasih segitu nggak usah minta oleh-oleh. Ya udah nggak apa-apa deh.
Aduh, udah makan belum? Enggak mana sini aja bapaknya. Kalau jam 10 itu status saya. Nanti hidung saya jadi berapa? Banjir jalan sampai sini. Video Kata Pak Didi adalah Kenapa kalau kata acara relatif mahal, ini pertanyaan juga relatif susah. Nah, kalau kalian analisa, terutama ya sudah, jadi kan sudah PKI ya. Nah. Kesalahan apa yang paling besar dan kira-kira berapa? Ulangi. Yang bisa menjawab langsung turun. Pak Yuni. Nama saya Bapak. Pak Yuni. rambutan. Bulu apa yang berwarna kuning? Bulu Ya. pakai baju kuning. Ya. Duduk dulu, duduk. Ini saya kasih clue ya. Biasa ibu-ibu beli di baju. Itu dulu. Itu apa bu? Bu. Nggak sopan. Beda ya. Apakah aku? Ya, iya. Aku hidup di suatu tempat. Aku hidup di pojokan. Bila ku pegang, aku terasa. Bila ku lihat, aku tak terlihat. Apakah aku? Ini siapa bu? Bu Iva. Jawabannya? Enggak, salah. Jangan dijawab. Apa? Salah. Belak. Apakah aku? Ayo. Orang mata kali. Apa namanya? Belak. Benar. Nggak terima. Ulang. Kalau pelan dianggap gagal. Ya. Saya kasih 2 kali kesempatan. Ya. Mulai. Apa sih tadi? Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa. Ayo, siapa yang mau coba? Bismillah dulu, Pak. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa Balik. diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa diparut. Tolong jawabannya jangan pelan. Kelapa dikit. Sesuai instruksi. Ini Oke. 1, 2, 3. Kepala diparut, kelapa diparut. Kepala diparut. Ayo sama kelapa begini, kepala garuk. Gitu tangannya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Gitu. Ayo. Kelapa digaruk. Satu lagi. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa. 20 kali. Weh, nggak boleh. Pakai mic supaya kelihatan tuh alatnya. 2, 3. Kelapa digaruk. Satu lagi. Udah kan? 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa digaruk. Terus. Ulangi Pak. Sekali lagi.
Bismillah. Bismillah. Kelapa diparut, kepala digaruk. Sudah gabung. Pelan, cepat. Kalau yang hitung. Kelapa digaruk, woi. Kepala digaruk, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk. Kelapa digarut. Ulang. Oke, 1, Jauh amat, woi. 3. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk. Sudah. Emang sulit tuh. Susah tau Bapak. Itu ekstrim. Rosa, ayo. Rosa. Kali. Kelapa diparut, kepala digaruk. Nanta masih Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa diparut. Cari lagi kecepatan. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa. Yang cepat, kalau nggak cepat gagal. Ya. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru, 13 biru. Sekali lagi. 1, jangan ngendak harus cepat. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru. 11 biru, 15 biru, 16 biru, 17 biru, 18 biru, 19 biru, 20 biru. 20 biru. Ulang ya. Yang cepat, tadi mah nggak cepet kan? Yo, 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru, 13 biru, 14 biru, 16 biru. Dika mau Dika. 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 11 biru, 12 biru. Ulang. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, biru, 11 biru. 10-nya mana? Sekali lagi. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru, 13 biru, 14 biru, 15 biru. Ayo. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru, 13 biru. Sekali lagi. Yang cepet Pak. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru, 13 biru, 14 biru, 15 biru, 16 biru, 17 biru, 19 biru, 20 biru. Kembali ke 16. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10.000. Oh udah. Itu coba di absen. Oh, di belakang ya, Pak. Belakang udah kan? Nas hitung aja Nas. Ada nggak 30? Banyak. Bapak mah lagi tidur ga? Itu nggak kena tuh. Tadi juga jauh.
Bentar ya. Alah, mati kucing. Kakak kesini ya Kak, jangan. Sini Ge, Enggak. lihat aku dong. Kasian banget si bapak. Untung belum tidur.